Hasil pertandingan Liverpool versus Napoli. Liverpool menjadi mimpi buruk bagi Napoli. Pada pekan ke-6 grup A Liga Champions, Liverpool menundukkan Napoli dengan skor akhir 2-0 di Anfield pada Rabu dini hari. Babak pertama berjalan ketat tetapi minim peluang. Tidak ada peluang berkualitas hingga skor kacamata pun menghiasi papan skor pada 45 menit pertama. Dua gol Liverpool itu baru tercipta di ujung babak kedua. Muhammad Salah lebih dulu memecahkan kebuntuan di menit ke-85. Kemudian diikuti oleh gol oleh Darwin Núñez yang disahkan oleh VAR di menit ke-90 tambahan waktu. Kekalahan ini pun membuat Napoli harus menghentikan rekor tidak terkalahkan mereka di Liga Champions. Walaupun poin kedua tim sama-sama 15, Napoli tetap merebut puncak klasemen karena unggul selisih gol dari head to head. Hasil pertandingan Bayern Munchen versus Inter Milan. Bayern Munchen lolos dari fase grup Liga Champions dengan rekor sempurna. Ini setelah Die Roten mengalahkan Inter Milan dengan skor akhir 2-0. Pada laga ke-6 grup C yang dihelat di Allianz Arena pada Rabu dini hari, Bayern Munchen dan Inter Milan sama-sama sudah lolos sebagai juara serta runner-up. Dua gol kemenangan Bayern Munchen dibuat oleh Benjamin Pavard dan Eric Choupo-Moting di masing-masing babak. Bayern Munchen pun menuntaskan grup dengan 18 poin dari 6 laga. Sementara Inter Milan menyusul di posisi kedua dengan torehan 10 poin. Hasil pertandingan Marseille versus Tottenham Hotspur. Hasil antara dua Marseille versus Tottenham Hotspur dalam jadwal matchday terakhir grup E Liga Champions yang berlangsung di Stade Velodrome pada Rabu dini hari berkesudahan dengan skor akhir 1-2. Tuan rumah pun sempat unggul lebih dulu pada menit akhir babak pertama lewat gol dari Cancel Mbemba Mangulu di menit ke-45 tambahan waktu. Akan tetapi Spurs pun mampu menyamakan kedudukan lewat Clement Lenglet pada menit ke-54. Bahkan Spurs pun sanggup memenangkan pertandingan lewat gol dramatis menit akhir Pierre-Emile Hotspur di menit ke-90 tambahan waktu. Kemenangan ini pun sudah cukup untuk membawa Tottenham Hotspur lolos ke babak 16 besar. Kini dengan torehan 11 poin dari 6 pertandingan, The Lily-Whites finish di posisi teratas grup E Liga Champions. Mereka unggul 1 poin saja dari runner-up yakni Eintracht Frankfurt. Hasil pertandingan Victoria Pleasant versus Barcelona. Barcelona akhirnya mendapatkan kemenangan keduanya di Liga Champions. Kemenangan itu diperoleh pada pekan ke-6 grup C saat melawan Victoria Pleasant dengan skor akhir 4-2 pada Rabu dini hari. Barcelona sendiri menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol. Marcus Rashford mencetak gol di menit ke-6 dan kemudian Ferran Torres di menit ke-44. Babak kedua pun terjadi hujan gol. Pleasant sukses mencuri 2 gol dari Thomas Corey dari penalti di menit ke-51 dan sundulan di menit ke-63. Sedangkan Barcelona mendapatkan pundi golnya dari gol kedua Torres di menit ke-54 dan Pablo Torre di menit ke-77. Barcelona pun mengakhiri grup C di peringkat ketiga dengan 7 poin dan berhak melaju ke playoff Liga Eropa 2022-2023. Sedangkan Pleasant mengakhiri grup tanpa 1 poin pun dengan defisit 19 gol. Hasil pertandingan FC Porto versus Atletico Madrid. Bertamu ke Estadio do Dragão pada Rabu dini hari, Atletico Madrid takluk dengan skor akhir 1-2 akibat gol-gol dari Mehdi Taremi di menit ke-5 dan Stephen Estaquio di menit ke-28. Sedangkan gol balasan Atletico Madrid tercipta pada menit ke-95 akibat gol bunuh diri dari Ivan Marcano. Dengan hasil ini pun maka Los Rojiblancos finish ke peringkat keempat grup B Liga Champions 2022-2023. Mereka finish di bawah Bayer Leverkusen yang bermain imbang 0-0 kontra klub Brugge di pertandingan lain. Namun naas Atletico Madrid pun dipastikan takkan lanjut ke Liga Eropa 2022-2023 karena finish di urutan keempat grup B. Hasil pertandingan Indonesia versus Moldova. Timnas Indonesia U20 menang 3-1 atas Moldova U20 dalam pertandingan uji coba. Sempat tertinggal di babak pertama, Garuda Muda bangkit di paruh kedua. Timnas Indonesia U20 versus Moldova U20 digelar di Antalya di Turki pada Selasa kemarin malam. Ini adalah laga uji coba ketiga skuad Garuda di tengah pemusatan latihan di Turki sejak tanggal 16 Oktober lalu. Indonesia U20 sudah kebobolan pada menit ke-9. Moldova U20 mencetak gol lewat sundulan Vico Bulmaga usai memanfaatkan sebuah tendangan bebas.
Lalu Indonesia pun menyamakan kedudukan pada menit ke-58. Rabadi membobol gawang Moldova U20 usai memanfaatkan umpan Zanadin. Indonesia sendiri berbalik unggul pada menit ke-73. Ferrari mencetak gol setelah memanfaatkan kesalahan lini belakang lawan dalam mengantisipasi bola lemparan ke dalam. 4 menit berselang Indonesia pun mendapatkan penalti menyusul pelanggaran terhadap Marcelino Ferdinand. Marcelino pun sukses mengeksekusi penalti untuk membawa Indonesia unggul 3-1 atas Moldova. Mikel Arteta mau tinggalkan Arsenal demi Barcelona. Mikel Arteta sedang dirumorkan menjadi incaran Barcelona. Manajer Arsenal itu tak secara langsung membantah kabar tersebut. Arteta menjalani musim yang luar biasa bersama Arsenal musim ini. Meriam London mampu bercokol di puncak klasemen Liga Inggris sampai pekan ke-12. Laju Arsenal juga mantap di Liga Eropa dengan meraih tiket ke babak selanjutnya. Hal tersebut membuat masa depan Arteta dispekulasikan menjadi incaran Barcelona. Performa Blaugrana saat ini sedang tidak oke. Terlebih gagal melaju ke babak gugur Liga Champions. Di sisi lain, klub asal Catalunya itu belum mau buru-buru menggantikan Xavi Hernandez. Namun media-media Spanyol menyebutkan Arteta masuk dalam bidikan Barcelona. Arteta kemudian membahas soal namanya dispekulasikan sebagai pelatih Barcelona. Hal tersebut sudah terjadi saat ada pemilihan presiden klub yang lalu. Akan selalu ada spekulasi ketika ada pemilihan di Barcelona. Itu adalah tim yang besar dan juga jelas. Saya dibesarkan di sana sebagai pemain dan akan selalu dikaitkan, kata Arteta saat berbincang di Michael Calvin's Football People Podcast. Tapi saya sepenuhnya fokus pada pekerjaan yang harus saya lakukan di sini. Kami memiliki banyak hal yang harus dilakukan dan saya sangat menikmatinya. Saya merasa istimewa untuk mengelola klub ini dan saya sangat bahagia. Arteta pun menegaskan kata-katanya. Manchester United targetkan kontrak baru Marcus Rashford kelar sebelum akhir 2022. Klub Premier League yakni Manchester United dilaporkan tidak akan membiarkan Marcus Rashford untuk pergi. Setan Merah pun dilaporkan mulai mengebut proses negosiasi kontrak baru untuk sang penyerang agar lekas kelar. Rashford musim ini menjadi salah satu pemain yang krusial bagi Setan Merah. Ia kini menjelma menjadi salah satu mesin gol Manchester United di bawah kepemimpinan Erik ten Hag. Manchester United sendiri terancam kehilangan Marcus Rashford. Kontrak sang penyerang bersama United akan habis di tahun 2023 dan saat ini banyak klub yang tertarik untuk mengamankan jasanya. Dilansir dari The Daily Mail, Manchester United tidak akan membiarkan Rashford untuk pergi. Mereka pun sedang menyiapkan kontrak baru untuk sang penyerang. Manchester United seharusnya tidak akan kesulitan untuk mempertahankan Rashford. Sang penyerang pun baru-baru ini mengaku enjoy bermain di bawahan arahan Erik ten Hag sehingga ia siap menekan kontrak baru di Old Trafford. Borussia Dortmund tetap punya agenda di Indonesia juga siapkan kejutan. Batalnya tur Borussia Dortmund ke Indonesia bukan akhir dari kerjasama. Die Borussen masih punya berbagai agenda dengan Indonesia khususnya bersama Persib Bandung. Managing Director Dortmund Asia Pasifik Suresh Lestemanan memastikan masih akan melanjutkan hubungan yang sudah terjalin dengan Persib. Maung Bandung pun awalnya akan menjadi lawan Dortmund di Indonesia selain Persebaya Surabaya. Setidaknya berbagai aktiviti dari Dortmund sudah dirancang bersama Persib Bandung. Rencananya agenda partnership antara Dortmund dan juga Persib akan dilaksanakan pada tahun depan nanti. Sementara itu, Dortmund juga tak menutup kemungkinan potensi menjadwalkan laga ulang atau tur ke Indonesia. Bisa saja pembatalan laga ini akan digeser ke tanggal lainnya. Apalagi hubungan baik antara Dortmund dengan Persib sudah terlanjur terjalin dengan baik. Kedua pihak sudah beberapa kali saling sharing pengalaman soal kerjasama di masa depan. Dortmund dan Persib dipertemukan di Nine Sports selaku promotor tur yang batal ini. Berbagai diskusi sudah dilakukan oleh Suresh dari Dortmund dan Teddy dari Persib Bandung.